Baik, alhamdulillahirabbil alamin, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dengan tema yang menarik ini. Jangan tinggalkan dia yang toksik. Kita tinggalkan atau justru kita rawat nih, Abi. Ini banyak pertanyaan dan juga pembahasan yang menarik nih. Tapi sebelum dijawab, Abi, saya akan lempar dulu ke para jamaah yang sudah siap dengan pertanyaan. Ada Ibu Mame dan juga Adik Nisa ya. Terlebih dahulu kami silakan Anda dan Nisa dulu deh yang akan mengajukan pertanyaan. Boleh berdiri Anda dan Nisa? Nanti akan dijawab oleh Abi Pantun. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dari Jakarta Timur. Izin bertanya Syekh dan Ustadz. Bagaimana adab Islam saat ingin mengakhiri hubungan yang tidak sehat agar tetap menjaga kehormatan diri dan orang lain? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana cara menjaga hubungan begitu ya? Hubungan silaturahim. Mengakhiri hubungan ketika terdapat ada hubungan yang tidak baik begitu ya. Saya izin ya. Silakan Abi. Turun ke bawah Abi biar lebih dapat jawabannya. Jakarta Timur ya. Jakarta. Naik Ya. kereta ngemil ketan. Cakep. Nah, saya Kalibata Jakarta Selatan. Lah iya, tetap pakai kacamata Arab Palmerah. Nah, kita sama-sama bersaudara. Nah, baik Bapak Ibu rahimakumullah. Ada ungkapan indah dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nah, bagaimana mengakhiri. Ini saya, ayahanda, ibunda, para ananda. Jadi beliau kasih barometer ya dengan ungkapan 6 hal. Apa bahasa di situ? Ya, mujalah satu solihin tuhawwiluka min sittatin ila sittatin. Majlis yang kita duduk di Damai Indonesiaku hari ini, majlis yang mungkin Pak teman kita ngupi, ngobrol perkara ilmu dan iman, ya kongko, maka kita tandai yang dimana kata beliau disebut itu majlis yang baik, yang apabila ada di dalamnya 6 hal merubah diri kita. Ini kalau nggak ada 6 hal, udah mendingan kita mundur secara teratur. Ingat, bukan putus silaturahim, menghindar untuk menyelamatkan diri kita. 1, minas syaki ilal yakini. Hati yang tadinya kita syak, ragu-ragu, begitu kita duduk di majlis Damai Indonesiaku, timbul nih, makin yakin, makin pede. Contoh, lah intinya HP sekarang, media yang tadinya kayak celana sama baju, kok sekarang lepas. Lah, habis kita romannya tibang dijadiin ajas manfaat. Lah dia mah romannya, mohon maaf, pelitnya 17 setan. Tuh. Contoh. Jadi bukan benci. Tuh, udah menghindar. Ternyata tuh, pertama dari ragu makin yakin. Yang kedua, apa kata lagi? Minaria ilal ikhlas. Yang tadinya kita suka flexing sono, flexing sini, hidup gaya hedonisme. Ini jangan nih. Boleh saya mantu dulu, boleh? Pergi ke Hong Kong dapat traktiran. Pakai baju dan juga beli rompi. Mendingan makan singkong tapi beneran ketimbang makan keju tapi mimpi. Iya, jadi yang kedua dari yang tadinya ria, lagunya sebakul, tengil, healing sono, healing sini, tapi utang sama tetangga nggak dibayar-bayar. Banyak aja sekarang begitu. Nah, dari pamer, kayaknya nggak bagus lah begitu. Kecuali emang kenyataan adanya. Tuh, 2. Ketiga, apa disebutnya lagi? Ya Allah, minal ghaflah ila dzikri. Majlis yang tadinya kita lalai sama Allah. Begitu kita duduk di majlis Indonesiaku, ya Allah makin ingat. Dah kalau begitu, gue nggak mau tinggal sama keluarga, tinggal sama tetangga, tinggal sama besti, yang akhirnya kalau kumpul timbul kemudorotan. Tadinya lalai, jadi ingat. Udah berapa tuh? 3 udah. Nah kemudian apa lagi? Minar rukbati fid dunya ila rukbati fil akhirah. Majlis yang dimana kamu duduk, yang tadinya kecintaan kamu hanya duniawi aja. Tapi begitu duduk di majlis Damai Indonesiaku, ya Allah, iya. Semuanya bakalan dihisap. Jangan hanya buat pamer mampu ke sono kemari, mendingan
Ustadz Pantun lagi bangun pesantren. Nah, tuh. Daripada yang sifatnya nggak keruanan, mendingan kita sumbangkan beli semen. Nah itu diantaranya. Nah kemudian apalagi yang kelima? Yang kelima minal kibri ila tawadi. Majlis yang kita duduk, yang tadinya kita arahkan jadi sombong, pamer, sombong, ya sombong takabur, membawa kita menjadi hamba yang betul-betul rendah hati, betul-betul menjadi hamba yang tawadu karena Allah. Yang keenam, di mana disebutkan yang tadinya kita nggak ngerti menjadi mengerti. Nah ini kalau kita di Badan Baik Indonesiaku kira-kira dapat gak manfaatnya? Banyak apa enggak? Pegang erat-erat. Kalau nggak ada udah tinggalin aja. Nah makanya tadi kita ngaji dari tadi sampai ginari, mudah-mudahan ada maslahat dan manfaat. Amin. Terima kasih Abi Pantun atas jawabannya. Berikutnya kami persilakan Ibu Mamai. Ibu Mamai silakan disampaikan pertanyaan dan akan dijawab oleh Syekh Fikri Thorik. Silakan Ibu. Izin Ya, sudah nyala Bu. izin berpantun Pak Ustadz. Waduh, pantun dulu nih, silakan Ibu. Ke pasar Minggu beli beras. Tidak lupa beli minyak. Cakep. Yang jawab salamnya keras. Cakep. Semoga duitnya banyak. Amin. Amin, duit banyak itu yang penting ya Bu ya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mamai dari Majelis Taklim Al-Muhajirin. Saya mau tanya Pak Ustadz, apa peran dan tujuan utama Islam dalam kehidupan manusia baik di dunia dan di akhirat? Terlebih banyaknya toksit saat ini. Demikian pertanyaan saya. Tom Jerry makan cabai. Cukup sampai di sini. Goodbye. Wassalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kadang nih, saya pikir jadi agak bingung pertanyaan intinya Ngajak apa. nyonya makan duren. Bu Mamai pantunnya keren. Jadi apa peran Islam terhadap kehidupan sekarang ini, terutama sikap kita ketika kita menemui lingkungan ataupun kondisi yang toksik begitu ya Ibu ya. Baik, terima kasih, boleh duduk kembali Ibu Mamai. Silakan Syekh. Ini Ibu Mamai, ya. Paling enak makan sop jamur. Cakep, Sebelum makan baca Bismillahirrahmanirrahim. cakep, Kalau pengen panjang umur, jaga silaturahim. cakep. Nemu Ini gurunya juga. nih. Dia ngasih tahu tadi. Ya Oke. salam, lulus. Ya salam, silakan Syekh. Jadi enaknya dekat Ustadz Pantun begitu, banyak dapat pantun. Jadi begini, Nabi kita Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyempurnakan risalah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sudah diajarkan semuanya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang kalau kita mengikutinya, kita menjalaninya, maka dipastikan hidup kita selamat, senang, bahagia dunia wal akhirah. Jadi kalau bicara Islam, ini agama yang sempurna. Inna dina indallahil Islam, ajarannya sempurna. Yang jadi masalah, banyak orang tidak mengamalkan ajarannya. Akhirnya hidupnya susah, bukan susah, susah. Beda nih antara susah sama susah. Kalau susah biasa, kalau susah gimana? Ini bahasa-bahasa intelektual. Ya salam. Hidup ini enak, tinggal ngikutin aja ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan keyakinan kita semua, kalau ada orang betul-betul mengamalkan ajaran Rasulullah dengan ikhlas, tidak usah meninggalkan yang toksik. Yang toksiknya berubah menjadi obat ikut sama kita.
Betul nggak? Maka nanti warnanya lebih kuat. Dulu banyak orang yang awal-awalnya nggak benar. Begitu dekat sama Rasulullah jadi benar. Ada orang-orang nggak benar, begitu dekat dengan sahabat Nabi jadi benar. Ada dulu orang-orang nggak benar, begitu dekat sama ulama jadi benar. Yang penting bagaimana kekuatan kita, semangat kita mengamalkan ajaran Islam. Dimulai dari apa? Pertama, ilmu tentang agama ini. Kita harus mesti sering ngaji, sering belajar, memahami ajaran dengan baik, kemudian mengamalkan. Setelah mengamalkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita sinar. Sinar apa? Sinar hidayah buat diri kita dan orang sekitar kita. Apa kata Al-Imamul Ghazali? Da'watul hal afsah min da'watil maqal. Dakwah dengan perbuatan lebih mengena dibanding dakwah dengan perkataan. Bu, ya salam, ya. Kamu udah bilang ya salam. Dakwah dengan perbuatan lebih mengena dibanding dakwah dengan perkataan, dengan lisan. Contoh nih, kalau ada ibu-ibu nih lagi duduk, ini tadinya duduk bagus dapat pahala, tiba-tiba ada satu racun yang ngomong. Lihat gak tuh tadi yang pakai jilbab itu tuh, kenapa? Mau cerai sama lakinya tuh, astaga. Ada gak orangnya di sini yang begitu? Mana dia orang itu? Gak ada ya. Kalau kita dakwah bilhal, kita langsung baca ayat kursi aja. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sampai habis. Jadi dia gak jadi ngomongin orang, baca ayat kursi rame-rame. Ya salam. Ya salam. Baik, Masya Allah, terima kasih Syekhuna Syekh Fikri Thodik. Nah pemirsa, segmen berikut kita akan masuk dalam segmen Ulama Menjawab. Saya akan bacakan komentar ataupun pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram kami @damaiindonesiaku_tv1. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.